Ya, kembali bersama saya Panji Agung Mangkunegoro di Ngelapuk Bocor bersama teman-teman Moker Freeport yang berjuang selama 4 tahun ini. Di part ketiga Ngelapuk Bocor Moker Freeport, kita akan membahas tentang kelanjutan dari permasalahan yang selama 4 tahun ini berjalan tapi tanpa solusi dari pemerintah atau dari Freeport sendiri dan juga pihak-pihak terkait yang terlibat dalam mengambil hak mereka seperti dari perbankan dan juga perkreditan. Nah, ini dari teman-teman ini dari Fulog sendiri nih, kejadian Fulog ya. Kita akan mulai dari kejadian Fulog ya. Berdampak pada 800 Fulog dan juga ribuan moker yang tidak suka kejadian itu. Nah, ini kan teman-teman melakukan aksi protes itu sebenarnya untuk menyelamatkan ya teman-teman yang lainnya di perusahaan Freeport ya, karena kebijakan Fulog itu merupakan kebijakan internal perusahaan yang tidak atau bukan merupakan undang-undang yang ada di negara kita. Itu awal. Jadi teman-teman di Bocor harus tahu hal itu. Dan juga 800 yang kena Fulog. Kemudian ada bendungan aksi protes solidaritas keprihatinan di 8.000 moker. Yang hari ini berjuang 8.000 plus 800. Seperti itu ya. Ya, ini kita masuk pada bincang-bincang berikutnya. Selama 4 tahun ini kan panjang, Mas Marzi ya, panjang, begitu panjang perjuangan. Saya mau tanya, respon kita lihat dulu, respon pemerintah pusat seperti apa sih? Mungkin ada momen-momen di mana pernah demo atau pernah melakukan aksi di mana sehingga ya bicara Indonesia pasti kan sekarang periode Jokowi. Itu respon Jokowi seperti apa? Mungkin ada momen yang pernah teman-teman sejauh mana perjuangan ini sampai direspon oleh pemerintah pusat? Silakan. Baik, jadi pasca perjalanan kita mencoba bermain di wilayah lokal, baik itu kabupaten maupun provinsi, upaya-upaya menyampaikan aspirasi ya, baik itu lewat di kabupaten dulu sempat kita ya maaf kata sempat ada kejadian sedikit mengganggu ketitipan keamanan. Saya mohon maaf ya, pada saat itu ya sekitar 2 Agustus kan sempat terjadi hal-hal yang harapan dari ekspresi kekecewaan kawan-kawan itu dengan aksinya, namun ya lagi-lagi dipatahkan pada saat itu di bulan Agustus ya, Di Timika ya? di Timika. Agustus 2017 ya. Itu sampai ada pembakaran itu ya? Ya, ada pembakaran sampai ada ya mungkin salah satu saksi ya, ini Pak Ardo sebagai korban kriminalisasi yang ternyata faktanya tidak terbukti Pak Ardo ini sebagai pelaku. Namun ya sampai saat ini belum dipulihkan ini hak. Tidak terbukti secara hukum pidana, tidak terbukti ini dia sebagai pelaku. Namun ya lagi-lagi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemulihan nama baiknya Pak Ardo. Karena ya sendiri menyadari prihatin sekali pada saat itu. Tapi kejadian itu seperti apa? Kejadian apa? Ya aksi pada situ kawan-kawan spontanitas lah yang melakukan pemblokiran area Freeport ya, mungkin misalkan pengalaman dulu 2011 dengan asumsi dengan memblokir aset Freeport ini ya ada tanggapan, namun ya faktanya itu terpatahkan lah dengan sistem sehingga upaya-upaya itu dianggap gagal untuk mencari perhatian ke pemerintah. Sebenarnya kan tujuan perhatian pemerintah pada saat itu, tapi ya lagi-lagi kami sebagian kawan-kawan menjadi korban ya, mulai dari tingkat proses penangkapan dan penahanan dan penyelidikan ya kami anggap itu suatu hal yang di luar hak warga negara yang masih harus praduga tak bersalah. Ya sepantasnya adalah perlakukanlah mereka sebagai orang yang belum bersalah, yang baik, tapi bukan dilakukan seperti ya kalau saya bilang ya. Apalagi ada seperti itu ya. Iya, kalau kita bilang mohon maaf, janganlah disamakan dengan cara-cara teroris penanganannya kan gitu. Karena ya benar seperti apa yang kami dapat laporan dari rekan-rekan kami dulu yang bilang Pak Stephen di karantina dengan tempat yang khusus, ditakut-takuti dengan ular lah,
Ya mohon maaf juga Pak Arno juga pada saat itu rambut gimbalnya dipotong lah. Ini kan ya suatu hal-hal yang tidak menunjukkan bentuk sebagai pihak keamanan yang harusnya ya tadi asas Pak Teguh Jadi keamanan ini kepolisian atau TNI? Kepolisian ya. Masih kejadian itu. Itu merupakan aset Freeport di dalam lingkungan Freeport. Di luar sebenarnya, jadi di luar pagar karena kawan-kawan sadar namanya Opitnas ada radius-radius tertentu yang memang nggak boleh disentuh. Itu. Namun aksi itu dilakukan untuk melihat respon pemerintah. Ya, harapan kawan-kawan itu ingin ada perhatian. Ini kalau sudah dianggap lama, dianggap gimana? Ya akhirnya kawan-kawan menunjukkan ekspresi kecewaan kepada pemerintah pada saat itu sebenarnya. Namun ya tadi kami menikmati rasa-rasa yang tidak sebagaimana semestinya dirasakan layaknya warga negara yang mana diperlakukan misalnya asas tak bersalah dilakukan sebagaimana manusia, hak asasi manusia dilindungi. Tapi ya lagi-lagi kami mendapat secara psikologis intimidasi yang ya tidak langsung lah, karena kami pada saat itu juga sempat mendampingi kawan-kawan yang pada malam itu diciduk, kami sampai berapa orang diciduk? Waktu itu hampir ratusan gitu ya, ratusan awal ada tinggal sisa-sisa terakhir ya tinggal keras. Dari teman-teman di sini yang menjadi salah satu pelaku siapa? Yang dituduh pelaku? Saya. Siapa lagi? Saya. Mengarut nih, mengarut juga. Ceritakan kejadian. Pelaku tapi tidak ditangkap juga. Hah? Dan juga. Bukan pelaku? Pelaku juga tapi tidak ditangkap. Tidak ditangkap. Oh jadi itu penangkapannya yang penting ada pelaku. Ya, Pelakunya. Jadi asumsinya yang digunakan oleh pihak kepolisian, kita tahu lah. Kejadian harus ada pelaku. Jadi ada alat bukti awal yang dilihat menurut versi mereka itu menggunakan CCTV-nya perusahaan. Mukanya siapa? Jadi muka yang tampil di CCTV-nya perusahaan itu dianggap wah ini. Apalagi beliau kan ya. dalam organisasi itu hadir dalam kejadian itu ya. Jadi yang tertangkap oleh CCTV-nya miliknya perusahaan, nah ini dianggap bukti awal dulu nih. Orang wajah-wajah inilah yang nampak. Oke bang, mungkin kita lihat kesaksian dari Pemalang dulu kejadian saat itu seperti apa. Itu kejadian 19 Agustus 2017 di Bandara Moses Cirangi di checkpoint 28 itu. Kejadiannya ya itu aksi spontanitas dari kawan-kawan. Karena full lock ya. Ya karena tadi. Itu yang melakukan aksi itu teman-teman dari full lock 800 dan juga Moker 8000 ya. Gabungan ya. Iya. Dan saya saat malam itu saya dipukul jatuh oleh Brimo dan kepolisian saat ini ditangkap di Polsek yang baru, Polsek Biru. Bukan. Ya, Polsek Biru. Polsek Polresta baru ini. Di situ kami disiksa di situ, disuruh jongkok. Padahal kaki saya baru selesai dipukul sama aparat. Kami jongkok di situ. Lama itu, tidak boleh duduk ke lantai, harus jongkok. Dari malam sampai pagi kami jongkok. Dari jam 10 sampai jam 3. Padahal aksi protes itu untuk protes untuk full lock ya, tapi negara hadir untuk jangan disiksa dulu, kita kan iya. tanpa bukti kita ditangkap itu. Jangan disiksa dulu. Tapi yang terjadi ya kami langsung ditangkap, intimidasi. Tindakan ya kami anggap itu kriminalisasi terhadap kami saat itu. Nah, kami jongkok itu dari jam 8 malam itu sampai subuh. Setelah itu kami dipindahkan diseleksi dari ratusan orang yang ditangkap malam itu, sisa kami 9 orang. Dari 100-an sisa 9 orang. 9 orang termasuk saya sendiri saat itu. Nah, besoknya kami mulai di BAP satu persatu. Nah, termasuk saya di situ ada tindakan-tindakan yang memang intimidasi yang dilakukan oleh kepolisian. Bahwa itu saya harus mengakui bahwa ini perintah organisasi, ini perintah sendiri. Padahal tidak. Nah, itu pemaksaan-pemaksaan kriminalisasi yang dilakukan oleh yang kata aparat saat itu. Sampai rambut saya digunting di depan, ada satu
Kimpal ini diikuti sama apa? Itu kejadiannya saat BAP bikin berita aja. Intimidasi saat BAP. Iya, saat BAP. Memang ada pasal-pasal yang dimasukkan yang memang apa yang tidak kami lakukan. Contohnya? Contohnya contoh saya itu memang ada pasal di situ yang narkoba contoh. Ada. Cuma ya kesaksian saya saat itu di pengadilan, saya tidak pakai itu BAP. Apa yang saya sampaikan ya, karena Tapi sempat tanda tanda tangan. tangan. Tapi ada pembantahan di dalam persidangan. Nah, persidangan itu saya bantah bahwa BAP ini saya tidak mengakui BAP berita acara ini karena saat BAP itu saya mendapat tekanan dari aparat. Jadi berita acara ini saya tidak pakai. Apa yang saya sampaikan inilah kebenaran. Seperti begitu. Apakah mau membakar? Satu. Enggak. Hanya hadir, Hanya hadir. Tapi muka di depan kamera ya. Nah, cuma tertangkap kamera. Oh. Saya tertangkap kamera saat itu cuma itu saja. Karena mungkin fisiknya beda dan gimbal lagi sudah. Itulah. Terus kelanjutannya sampai di mana? Sampai di Lapas. di lapas. Sampai di lapas berita acara P21 kejaksaan ya sudah kita dipindahkan ke Tahanan jaksa berarti statusnya sambil menjalani persidangan ditahan di lapas KB. lapas Ini lapas sorry, lapas Timika ya. Oh, persidangan di sini. Iya. Bukan di Jepang ya. Iya. lapas kelas 2 Timika situ. Proses penahanan berapa hari? Sidang berapa kali dan berapa lama? Ini kira-kira 7 bulan lebih. 7 bulan. 7 bulan lebih. Sidang juga saat sidang selama sidang ditahan. Ya, puji Tuhan kami menang di pengadilan. Tenang ya. Menang di pengadilan bahwa kami tidak terbukti. Tidak terbukti melakukan hal-hal yang Itu dituduhkan. di media kan nggak? Sempat media kawal tanpa media proses persidangan. Kalau ngomong ke media ya udah kacau. Karena media ini juga ya Saat itu mungkin ada pemungkaman dari negara ya. Maksudnya ada larangan-larangan kita tahu lah. tidak terekspos ya. Oke. Terus ketepalan terakhir tidak besar. Nah itu kelanjutannya sampai dibawa ke pusat ya Mas. Masih di pusat yang naik ke siapa? Jadi jaksa Jaksa tetap menuntut dan naik banding. sampai banding sampai terakhir ya kakak Kasasi hasilnya Itu itu semua. berarti hubungannya menang. Nah, kemudian nama baik harusnya. Harusnya ya. Nah di sini sampaikan aja pemulihan sekarang. Sampaikan. Kata Bapak teman publik bicara aja sekalian. Dan saya meminta negara harus bertanggungjawabkan waktu saya terbuang di dalam penjara selama 7 bulan itu. Waktu saya terbuang sia-sia, saya tanpa bersalah ditangkap di dalam penjara, ini salah. Saya mohon keadilan dari negara. Terima kasih. Saya kira dari vlog Bapak Bocor bisa memuaskan hati Bu Arno. Tidak sempat dikriminalisasi ya, karena mungkin fisiknya berbeda. Wah ini dia kemana-mana di kamera kelihatan. Larinya keras. Artinya saya rambutnya kan di atas kan kalau di CCTV ya semua. Mungkin ada Bung yang pernah juga. Kalau saya tidak waktu itu tidak sempat waktu di checkpoint 28 karena tadi itu pada saat checkpoint 28 tidak sempat. Saya cuma masuk ke sana untuk antar-antar aqua mau ke teman-teman yang di sana sampai bulan Makan aqua ya. Sebenarnya yang motor pas baliknya itu sudah teman-teman bilang lari arah Gorong-Gorong. Agak keras. Jadi lari ke arah Gorong-Gorong untuk kita teman-teman rencana memang mau bakar kita di Gorong-Gorong. Jadi waktu itu terlibat yang masuk. Memang ada di video juga di situ. Jadi kalau di video itu tampilkan di persidangan sebagai bukti, alat bukti. Video awalnya sih untuk sebagai yang kata kalau di persidangan saya nggak ikut kami memberikan hanya karena itu ya. iya Kehadiran dasar dugaan bukan. Tapi bukti yang pada saat bakar ini kan diri dibakar nih. Jadi yang kita curiga begini Pak. Nah, Jangan sampai yang melakukan pembakaran itu provokator karena tidak ada buktinya. Siapa yang bakar? Nah mungkin kita ini yang terlihat di kamera CCTV, artinya kita yang dituduh. tapi bukti dalam BAP dan persidangan bahwa yang bersangkutan membakar kan tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi pas di Gorong-Gorong ya begitu pas kita masuk. Kita ini pokoknya orang-orang pertama yang dengan motor masuk duluan di sana. Pas bukan bilang, ayo kita balik ke Gorong-Gorong. Ada yang nggak ada jaket terus kita lari ke Gorong-Gorong. Tapi di Gorong-Gorong kita baru mau masuk, saat itu
karena pakai helm memang ada, saya lihat video yang ditampilkan itu ada satu helm juga. Cuma saya sendiri yang tidak saya. Oh, iya. Ada yang lihat tapi karena helm itu sama orang celana hitam kelihatan. Kita baru masuk mau tarik ke dalam, kita lihat bagian dalam sudah terbakar. Terus tanya teman-teman, padahal baru mau masuk tapi di bagian dalam dia sudah terbakar. Ini jadi pertanyaan kita, kira-kira siapa yang bakar? Sedangkan kita yang orang-orang pertama yang baru mau masuk, tiba-tiba ada bis terbakar. Itu berapa orang hadis itu semuanya? Banyak. Ya? Iya, banyak. Terus yang menyelamatkan teman-teman mendampingi apa? Yang membantu teman-teman dalam persidangan siapa yang membantu? Awal semuanya dari Bapak Taru, Bang Haris Asar ya? timnya Haris Asar. Itu dia dari awal atau di akhir? Atau sudah tahu dulu Bang Haris? Setelah setelah hasil persidangan gitu ya, karena kita langsung koordinasi dengan tim-timnya di sana dengan agenda-agendanya. Ya, akhirnya kita menyimpulkan ya kita sudah nanti di saat persidangan aja lah. Bang Haris tiba di Timika malah kaca. Sempat sekali ya. Selebihnya ya Pak Nurpolis dengan Pak Yayan ini. Bang Haris ya. Terima kasih buat Bang Haris luar biasa. Ya, Pak Yayan, Pak Yayan ini yang kepala suku baru dari kawan-kawan ini sebagai pelindung. Kemudian setelah itu dari Lokataru mengawal terus ya? Ya. Apakah sejak kejadian itu Bang Haris dan Lokataru selalu memberikan? Memang dari sebelum ini sih Lokataru sudah siap. Sudah siap. Mengadvokasi kawan-kawan. Ya, memang awalnya itu sekitar 2008 kami berkomunikasi dengan beliau, Bang Haris, karena pada itu masih di luar negeri lah beliaunya. Saat kami berkomunikasikan, kami setelah akhir tahun 2017 baru kami bertemu langsung dengan beliau membicarakan semua permasalahan yang sesungguhnya. Akhirnya kan diputuskan baru melindungi kawan-kawan motor saat itu. Dan akhirnya Bang Haris dan Lokataru sampai hari ini tetap masih Bang Haris kawan-kawan, khususnya yang Freeport lah, karena beliau itu tidak asing kalau bicara masalah Freeport, dia tahu dari awalnya, sehingga agak sia-sia. Ini sikap-sikap dari perusahaan PT Freeport ini ada istilahnya union busting, penghapusan hak-hak buruh ya. Dari mulai proses mokel itu terjadi sampai selama ini intimidasi semua. Dalam artian union busting ini banyak versi Bang, banyak versi dalam artian yang mau saya ungkap adalah yang teman-teman mokel rasakan itu seperti apa? Ya untuk yang kalau secara keorganisasian ya tadi sih bahasa union busting itu kan dari 800 tadi lah ya, dari dengan makan ya toh, sehingga kawan-kawan ini nggak bisa melakukan pendampingan lagi kepada kawan-kawan yang sedang berproses nih, salah satunya di situ. Nah, kedua secara keorganisasian kita tadi hak berunding yang diabaikan oleh Freeport, walaupun ya jujur kembali kepada istilah kalau dalam kontrak karya yang sebelum berubah IPK itu ada klausul yang mengatakan hak kebebasan berserikat dan hak untuk berunding itu diatur di dalam kontrak karya. Tapi saya nggak tahu yang sekarang ini dengan IUPK ini ada nggak ini hak ketenagakerjaan diatur di dalam IUPK. Nah, kami sendiri tahu. Tapi kalau lihat dulu waktu kontrak karya yang terakhir dibuat oleh pemerintah itu ada klausul yang mengatakan hak pekerja dalam berunding, hak berserikat itu sudah ada diatur. Sebenarnya peristiwa ini kan masih transisi. Sengketa IUPK, kontrak IUPK. Harusnya pada saat itu pemerintah bisa menggunakan haknya itu karena sudah ada perjanjian di dalam kontrak karya masalah hak kebebasan berserikat. Tapi lagi-lagi kan tidak lagi, gitu. Karena ini masih jeda transisi dari IUPK. Karena janji-janjinya pemerintah pada saat itu penyelesaian masalah moker selalu tadi yang bahasa kata akan ditindaklanjuti, tunggu selesai dulu IUPK dulu dah. Ada syarat lagi ya? Katanya pokoknya selesaikan dulu IUPK dulu dah, nanti baru kita masukkan kalian punya masalah. Tapi lagi-lagi ya IUPK sudah muncul, kami yang masih terlantar juga. Saya khawatirnya yuk justru
dampak dari IUPK itu kami ini jadikan tumbal oleh Freeport pada saat itu. Karena memang dari pimpinan Freeport di Nolasana Pak Richard Ate sendiri sudah membuat statement di bulan Februari kalau bila masalah ini kontrak karya IUPK terganggu, ya mau nggak mau kami akan lakukan pengurangan karyawan. Salah satu tadi dengan bahasa buruk tadi, tambah lagi dengan adanya mogok, ya sudah dia lebih suka. Berarti sudah ada ibaratnya kami ini jadikan tumbal pada saat itu kisruhnya pemerintah IUPK dengan kontrak karya, kami ini sudah dijadikan tumbal oleh perusahaan. Bagaimana sih perusahaan menekan supaya jangan lahirlah IUPK, tapi ya lagi-lagi tanpa kami nggak sadar bahwa kami ini murni untuk hak kami, bukan nggak ada urusan itu IUPK, kontrak karya kami nggak ada. Nggak ada pemikiran, itu bukan wilayah kami, rakyat, itu bukan pemerintah. Jadi dalam intinya bahwa sebenarnya ini kalau dari penjelasan semua ini jelas adalah murni masalah industrial. Masalah tidak ada kaitannya yang mungkin di vlog pertama bahwa ada kasus-kasus hukum yang personal dijadikan perjuangan. Tetapi begini teman-teman, dari semua permasalahan ini kan sikap-sikap Freeport terhadap rakyat Indonesia, statusnya warga negara. KTP teman-teman KTP Indonesia semua. Indonesia kan? Warga Indonesia kan? Iya. Sebagai nasional terdaftar di IKTP, IKTP ya, IKTP. Berarti kan jelas warga negara Indonesia. Seru nih kita buka peran-peran Jakarta, peran pemerintah pusat. Ini kan jelas Freeport berada dalam wilayah NKRI di Papua. Nah, sejauh mana perjuangan teman-teman? Saya pernah dengar dan lihat demo-demo berulang-ulang sampai Jakarta, Jayapura. Nah, coba kita buka ke Jakarta. Itu sejauh mana respon pemerintah dalam permasalahan union busting, kemudian kejadian-kejadian proses hukum yang ternyata tidak terbukti di lapangan, kemudian hak-hak BPJS ini kan akibat rasa kerugian yang dirasakan oleh 8.000 moker, sekali lagi 8.000 moker dan juga 800 bulog. Respon pemerintah seperti apa? Mungkin ada momen apa yang bisa dibanggakan, seharusnya dibanggakan, tapi itu mandu lagi. Silakan, adakah mungkin pertemuan-pertemuan yang sejauh mana perjuangan itu? Ya, jadi mungkin Bang Menteri dulu sampaikan. Ya, jadi cikal bakalnya kenapa kami pada saat itu bersepakat lah ya, masalah ini keluar dari lingkaran Papua. Di Jakarta kan? Iya, jadi istilahnya wah, ini kita harus ke mama kota bahasa kita, mama kota lah ini. Jalan-jalan sambil itu sudah, karena ya mengingat di lokalan sini kita udah nggak ada bisa power lagi. Padahal ada 8.000 dan 800. Masanya banyak. Masa banyak, cuma ya warawirinya pejabat negara bolak-balik ke Timika hanya ingin cari berita doang, nggak dilanjuti ya. Atau minta pajak. Nah, ini tanda kutip lah dalam arti gitu ya. Karena setiap ini, oh ya begini statement di media, oh ya akan bantu. Tapi seiring waktu begini, akhirnya kami bersepakat waktu itu ya. Kami ada beberapa perwakilan, lebih 98 orang, pada saat itu bersepakat kita akan berangkat. Tanggal berapa tuh? Itu sekitar pertengahan bulan Juli 2018. 18 ya. Dan setahun setelah pemogokan, kami bersepakat. Perjuangan itu nggak selesai di sini. Nggak selesai di sini. Kita cobalah ke mama kota. Kita pikir kita apa? Kita nggak punya jalan. Kita nggak punya ini. Nggak usah naik pesawat. Sudah kita naik kapal laut sudah. Jadi kita sambil menghibur diri di kapal laut. Sudah. Naiklah kami kapal laut. Bersepakat kawan-kawan dengan bantuan dari kawan-kawan membiayai. Mewakili ya. Mewakili mewakili yang 8.000 itu bagaimana menyuarakan. Kami juga minta restu daripada istri-istri karyawan ini yang berangkat ini. Padahal kita susah karena kami juga nggak mau membawa beban kepada keluarga yang tinggalkan. Makanya kami pada saat itu menghadirkan istri-istri karyawan yang dipercayakan untuk 98 ini memberikan restu agar bapaknya bisa membawa suara ke Jakarta. Sepakat berangkat dari menggunakan kapal laut, diiringi dengan ya kurang lebih 1 minggu lah. Kami sempat tiba di Jakarta pada saat itu di tanggal
di akhir bulan Juli Juli 2018 langsung kami ditampung di Wisma Muhammadiyah, gitu kan. Pada saat itu Muhammadiyah mau menerima kami 90 sekian 94 orang. Prinsipnya ya kami tidur di mana saja lah, yang penting kami ada tempat untuk bertamu. Nah saat itu Mas tetap dengan Bang Haris ya? Bang Haris, ya, Bang Haris memang sebagai payung hukumnya dan berkomunikasi dengan pihak Muhammadiyah. Pada saat itu bahwasanya kami menitip, kami punya anak-anak kami yang dari Papua ingin menyuarakan Mama Kota katanya. Akhirnya diterima lah. Yang hadir itu ada orang Papua dan pendatang. Pendatang gabungan. Jadi dari 98 orang ini bahkan masyarakat dari Sabang Merauke yang terjadi Freeport hadir mewakili komunitas yang lain ya. Yang lain. Jadi ya Nusantara lah pada saat itu 98 orang. Dari situ mulailah kita mengatur strategi. Ya, awalnya kita bertemu dengan tokoh agama yang terbesar di Indonesia, termasuk NU lah, PGI, terus KWI, terutama mengetuklah para pemuka-pemuka agama dulu. Kehadiran kami ini, apa tujuan kami supaya mendapat berkat atau doanya dari mereka ke tokoh agama, supaya kami di sana mendapat perlindungan dan segala-galanya. Sehingga kami utamakan ketemu dengan pejabat teras-teras tokoh agama. Namun ya uji pertama kami melakukan aksi 3 hari 4 malam di mana di kantor kementerian lah. Awalnya karena kan kita melihat dulu kan Pak Hanif ini itu tanggal berapa Bang? Setelah sampai 3 hari kemudian? Setelah sampai seminggu kemudian kita mencoba melakukan aksi pertama kami, melihat kan actionnya Pak Hanif pada dulu kan dia tukang lompat pagar ini waktu itu. Pak Hanif ya Pak? Hanif Bakiri, menteri kita pada saat itu kan ngetrain akan dia lompat pagar kan. Lompat pagar itu kan? Ada dulu waktu sebelumnya kan kabur, menyikapi orang-orang demo dulu. Kabur? Enggak, maksudnya menemukan. Oh iya. Nah, harapan kami juga demikian, gitu. Pak Hanif mau lompat menunjukin ini, apalagi kami dari Papua ini kan itu kan. Ini mah ada perhatian. Ada perhatian dan iya. Artinya lompat pagar ini berani melawan. Iya, menunjukin bahwa kami peduli. Harapan kami begitu. Tapi ya nyatanya tidak ada 3 malam di sana, tidak ada sama sekali yang bilang. Tahu jadi bermain musik. Makanya ya kami agak emosi. Kok muncul di Facebooknya main musik yang dengan menteri, sementara kami ini tidur di pelatarannya. Nah, situ kami sempat amarah, kami sempat berdebat dengan pihak-pihak instansi terkait di situ. Ya walaupun itu selama berapa hari, tapi ya 3 malam ya digil juga. Nggak ada perhatian, kita cari hari di mana, lewat mana pulangnya, lewat apakah berkantor, kan kami tidak tahu. Selanjutnya apa Pak? Akhirnya ya hanya ditemukan dengan staf-stafnya saja, hanya yang lagi akan kami tindak lanjuti oleh yang pejabat. Oke, akhirnya kami mengalah, kami keluar dari istana, dari kantor kementerian. Terus kami mencoba ikut aksi kamisan yang di kamisan ya. Kontras itu kami coba aksi dulu ya, bagaimana dengan kontras ini yang punya rutin kamisan. Pak Almarhum lah, respon dari istri. Sangat antusias, terima kasih kalian bergabung dengan acara-acara ini. Kami gabung sama-sama yang menyampaikan ekspresi kita, menyampaikan unek-unek aliansi itu ya sempat hasil lainnya juga. Hasil lainnya, kemudian ya kami mohon hormat ke Ibu Sumarni ini yang kasus 98 ini yang setia juga sama-sama dengan kami pada saat itu. Dan saat itu juga Kamisan menjadi salah satu perjuangan nasional ya. Semua nasib hak buruh di bawah naungan istri almarhum. Iya. Terima kasih buat Ibu Sumarni hari ini. Semoga dan Indika siapa tahu menonton vlog ini. Iya, terima kasih Ibu Sumarni. Kita Kita sama-sama berjuang. Ibu berjuang, kami juga masih berjuang Ibu, walaupun Ibu cukup lama berjuang untuk anak Ibu, kami juga semua keluarga besar Moker Freeport ini ya tetap masih berjuang seperti apa cita-cita Ibu memperjuangkan hilangnya anak Ibu. Nah, dari situ rangkaian-rangkaian aksi kemisan
disitulah kami mulai berpikir, mau nggak mau kami harus menunjukin jati diri kepada Pak Jokowi pada saat itu. Kami lakukan aksi-aksi yang sifatnya normatif, ya setiap hari ada hari-hari tertentu kami memasang aksi di depan istana tanpa di luar agenda Kamisan. Nah, sempat waktu itu ya kami lihat ada Pak Jokowi ya ada acara apa gitu bermejeng di depan istana berfoto-foto ria. Ya kami berteriak gitu gini-ginilah. Itu sudah tidur di istana? Belum. Masih ya? biasa. Di mana ada event-event, ya kami menyampaikan informasi ini. Pas penyerahan ke situ ya Pak Jokowi selfie dengan tamunya di luar halaman istana ya. Kami berteriak-teriak mengangkat simbol-simbol, mengangkat ini, ya tapi entah tanggapi atau tidak. Sudahlah itu suatu cara kami mengekspresikan usaha perjuangan sampai di situ ya. Ya, di luar pagar istana. Di luar pagar istana masih tamat aspirasi lah, batasan-batasan yang sesuai radius yang diinginkan, aspirasi di istana. Ya, upaya-upaya itu ternyata juga belum bisa ini maksimal. Akhirnya ya kami simpulkan kami harus tidurlah di situ, ada perhatian lebih mendalam. Itu tahun 2019 ya, di bulan Februari ya, dari Januari sampai itu yang sempat heboh di mana-mana tidur di depan istana. Ada simbol-simbol apa foto-foto teman-teman hingga mengekspresikan semua ya istilahnya memang semua sih para pihak prihatin. Selama berapa hari berlangsung? 9 hari 9 malam ya, 9 hari 9 malam. Nah pas kebetulan ya itu kami di saat aksi itu ada juga aliansi dari guru lain gabung ya istilahnya dengan kasus yang sama sih, memang hanya beda masalah kerjaan dan aksinya pun hampir sama dengan kita gitu. Guru AMT itu anak supir-supir dari Pertamina dengan guru AMT memang juga hampir sama lah, sama gitu. Ada indikasi dan pastinya ini akhirnya kami bergabung di situ. Namun ya awalnya sih mereka dulu yang dipertemukan oleh Jokowi gitu ya, untuk AMT. Namun dari awal memang untuk AMT yang lagi tren pada saat itu. Namun ya selama beberapa hari akhirnya kami dipanggil oleh beliaunya, menjanjikan jam sekian segera bertemu. Tadi saya permintaan waktu itu 5 orang gitu. Namun ya saat itu kesiapan saya samping guru-gurunya untuk mewakili mendampingi teman-teman. Saya lupa bawa KTP. Ini pertemuan dengan Jokowi atau dengan Muldoko? Dengan Jokowi. Jokowi. Ya, mungkin nanti sebelum pertemuan ada pertemuan lanjut sebelumnya dengan Jokowi, mungkin ada pertemuan lain yang juga akan dilakukan. Jadi kita fokus kepada Pak Jokowi yang ini gitu. Jadi sehingga Pak Jokowi. Ya perlu tahu lah Pak Jokowi, maaf kata ya kami ini 2 periode. Kami adalah relawan Bapak sebenarnya. 2 periode, kami jujur saja, saya kan nggak tutup-tutupi ya. Bukan milik kuda ya? Bukan milik kuda, kami dari periode pertama Bapak ini, kami juga bagian relawan Bapak. Karena saya sempat lihat dari relawan pertama, kami sudah menunjukin, kami ikut pergiakan Bapak. Namun pada saat periode kedua pun kami sudah menunjukin, tapi ya kami ya inilah kami tidak merasakan gitu, walaupun kami tidak seperti Bapak punya relawan-relawan yang nyata gitu. Kami ini relawan lapangan lah yang istilahnya memilih hak suara, hak yang memang benar-benar katanya Pak Jokowi pro buruh pada saat itu. Tapi ya itulah peristiwa, makanya kami kenapa pada saat itu ingin menunjukin kami juga ini anak buah Bapak, anak kami juga relawan Bapak, tolonglah diperhatikan, jangan kami dianggap musuh Bapak. Tapi ya faktanya ya itu sudah mungkin ya lebih dalam karena kami pada saat itu di screening gara-gara gak punya KTP. Itu berapa orang? Dari 90 sekian ya, 5 orang tadinya. Dari 90 sekian hanya 5 orang? 5 orang perwakilan. Namun ya karena pada saat itu hanya 4 ya loh, termasuk saya, Pak Steve,
Steven, Pak Jarangga, dan Pak Yemo. Pak Yemo sempat hadir di dalam ruangan juga. Iya. Nah, ini seru Pak. Iya, lanjut aja deh. Jadi setelah demo dengan aliansi lain yang Pertamina ketemu duluan, Iya. kemudian berkali-kali orang apa demo, terus direspon ya. Direspon. Nah ini Pak Yemo hadir di situ. Itu janji apa yang mau disampaikan dalam pertemuan? Ya, terima kasih. Pada saat itu dari pihak ke istana mereka minta 5 orang. Yang mau itu ya, nggak bisa ikut ya? tadi. Oh, kena KTP ya. Nanti lupa bawa KTP. Akhirnya yang bisa diizinkan masuk itu hanya 3 orang. Itu agak keras ya pentingnya. Yang masuk diizin 3 orang itu hanya 3 orang. Saya, Stepe Jawan, Ira Jarangga. Masuk sampai di ruangnya presiden. Di dalam ruang presiden itu yang ada itu Muldoko sama Pak Presiden. Muldoko itu yang KSP itu ya? KSP itu. Kalau KSP. Staf Presiden. Setelah itu di meja presiden dokumen dari manajemen itu sudah ada. Tapi sebelumnya teman-teman Moker dari SPSI dan Demo Hari sudah pernah masukkan surat ya? Sudah. Pada tanggal tidak salah ada 18 Agustus 2000. Sebelum pertemuan ini, Sebelumnya sudah masuk pernah ini. ketemu. Tapi di dalam meja itu ada dari yang ada itu dari manajemen. Sedangkan kami dari Serika, dari Moker tidak ada. apakah terjadi 2 versi bisa? Sekarang saya kira Jadi kami berdapat di situ. Jadi laporan dari manajemen ke pemerintah pusat bahwa aksi mogok Freeport atau buruh mogok Freeport yang dilakukan adalah tidak terlibat orang Papua, artinya pribumi Papua. Mereka terlibat dalam aksi mogok itu. Moker itu tidak ada orang asli Papuanya. Asli Papua. Itu statement dari manajemen ke pemerintah. di dalam ruangan itu yang sampaikan hal itu siapa? Muldoko sama presiden waktu itu. Jadi waktu itu saya bantah ke manajemen Muldoko sama presiden bahwa yang orang pribumi artinya yang punya aklayat adalah saya dan teman 2 Steven Jawan dan Jarangga. Kami adalah orang Papua. Buktinya kami ada ini. Apa yang disampaikan oleh manajemen adalah bohong. Dan yang menyampaikan hal itu apakah Muldoko sebagai KSP menyampaikan versinya Moker atau versinya Freeport? Versinya Freeport. Dia seakan jadi jubir Freeport begitu. Bukan dia dari pemerintah tapi dari jubir Freeport. Enggak, Pak Muldoko itu jubir Freeport. Tidak, seakan-akan. Oh, seakan-akan. Seakan-akan. Jadi statement dia lebih banyak memihak kepada PT Freeport. Iya. Tapi kan dia kepala KSP ya. KSP. Tapi teman-teman anggap dia bersikap gitu. Iya. Saya tahu juga Pak Muldoko itu KSP bukan jubir Freeport. Tapi sikap. Terus mah kelanjutannya seperti apa? Selanjutnya sudah kami jelaskan masalah porlo kita, masalah muka kita mogok karena porno. Efisiensi yang dimunculkan oleh perusahaan. Akhirnya kita nyatakan mogok. Tapi seakan-akan Presiden Jokowi dengan Muldoko ini membantah kita. Membantah versinya Moker. Versinya Moker itu. Padahal pertemuan itu kan teman Moker minta perlindungan kepada negara, kepada presiden. Tapi dalam statement itu ada keterpihakan kemana? Ke manajemen, ke Freeport. Padahal pemerintah ini untuk melindungi rakyat. Jokowi bilang apa? Setelah itu, Jokowi dia sampaikan kami bahwa nanti saya akan panggil antara manajemen dengan perwakilan mau kerja Jokowi janji akan pertemukan pihak Moker dan dengan manajemen Freeport. Hanya dia sampaikan kapan nanti Akan ditindaklanjuti. Tetapi sampai saat ini tidak panggil-panggil. Janji itu perbincangan itu berlaku berapa? Kita maaf Katip. Saya pastikan ini direkam ya. Aman. Perbincangan itu berlanjut berapa jam? Yang 5 orang dengan Muldoko dan Jokowi. Lama sih beri durasi panjang. Lama, sekitar 1,5 jam. Padahal itu tentukan itu 30 menit.
Tapi kami sampaikan ulang-ulang Untuk meyakinkan presiden presiden bahwa kebenaran di pihak Moker ya. yang mau. Tapi KSP hadir, negara hadir bukan untuk Moker, negara hadir untuk Sebagai manajemen perusahaan import ya. Dalam perbincangan itu keterpihakan negara kepada teman-teman kurang, gitu ya. Buktinya apa nih teman-teman menganggap bahwa Pak Jokowi dengan ada statement apa yang disampaikan sampai teman-teman menganggap bahwa negara hadir bukan untuk Moker? Di sana. Statementnya kami menilai di situ bahwa seakan-akan Pak Presiden dengan Muldoko ini memihak ke perusahaan. Dengan statement dia, Statement dia seperti itu. statement dia apa? Maksudnya pernah kata-kata yang disampaikan. Ya. Kayak satu tadi kan bahwa Moker ini tidak ada orang sebabnya padahal ada. Itu satu. Itu yang kedua, nanti saya akan panggil antara saat ketemukan dengan pihak pemerintah, manajemen, mediasi itu. Cuma hanya sampai untuk kata itu presiden. Yang basa-basi itu hanya Muldoko. Muldoko sampaikan apa? Janji apa? Nah, Muldoko kan ada bicara banyak tapi saya sudah lupa juga. Tapi intinya ada janji bahwa akan dipertemukan ya, Ya, mediasi dengan pihak Freeport. Tapi sejak 2019 sampai hari ini tidak ada. Tidak terrealisasi. Oke. Jadi pertemuan itu sebenarnya teman-teman harapkan ada satu klimaks keberpihakan terhadap teman-teman mungkin, tapi sampai hari ini ya 19 20 sampai 3 tahun ya. 3 tahun. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Jokowi, sampaikan aja siapa tuh. Sudah setelah Ya, abang mau sampaikan aja Pak Jokowi. Atau ada pesan Apa Bapak Jokowi? bicara ya, pesan dari kami bahwa Pak Presiden Joko Widodo sebagai pemerintah, bahwa kita harus selesaikan masalah buat kita ini, karena kami menderita sudah 4 tahun, memasuki 5 tahun. Ya. dan pertemuan itu seperti apa janjinya? Tagih dong. Ya, pertemuan yang dilakukan tanggal 13 Februari 2019 segera ditindaklanjuti. Artinya pihak panggil antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah kementerian, manajemen Freeport dengan Moker, artinya serikat lah, disatukan supaya berunding dan selesaikan masalah mau kita ini. Nah, kemudian berarti pertemuan itu selesai ya. Selanjutnya apa? Ada tahap-tahap lanjutan, mungkin perpindahan 96 orang mungkin dipulangkan atau masih lanjut di situ? Setelah kita tinggalkan di ruang istana, keluar itu pas ketemu dengan Pas Preman yang penjaga Pas Pampres. Ya. Di situ mereka suruh masuk satu ruangan. Itu semua 96 orang? Tidak, yang 3 orang itu. 3 orang. 3 orang itu. Setelah ketemu, keluar dari ketemu dengan mereka suruh masuk ke satu ruangan. Pas satu ruangan itu kami lihat ada 3 meja bundar. Di situ ada 3 kertas, 1 bolpen dengan meteran 6.000. Jadi mereka perintah kami bahwa suruh tanda tangan buat berita acara setelah tanda tangan. Isinya kosong. Lalu mereka buat berita acara bahwa kami sudah ketemu dengan presiden, jadi kami tinggalkan depan istana lalu pulang ke Papua. Isinya seperti yang mereka sudah buat. Tapi kami bilang kami 3 ini hanya mewakili dari 8.300 dan teman kami yang ada di sebelah. Yang bisa ambil keputusan adalah teman-teman di sebelah yang ada di tenda Taman Aspirasi itu. Teman-teman tanda tangan nggak yang 3 orang? Tidak. Kami tidak sempat tanda tangan. Lalu mereka bawa kami ke sebelah. Kemana? Di Taman Aspirasi yang ada di teman-teman. Ya kalau teman-teman kumpul di Taman Aspirasi. Saat ada audiens yang lain yang 90 sekian tunggu di situ. Masih di tenda. Masih di tenda. Tenda ya. Tenda tidur ya. Setelah sampai di sana, mereka suruh kami yang jelaskan, tapi kami tidak punya bahan dijelaskan sama kawan kami. Kami suruh pihak kepolisian sudah jelaskan hasil pertemuan itu. Dia untuk menjelaskan bahwa jadi teman-teman perwakilan dari mau kerja ini sudah ketemu dengan presiden, hasilnya sudah disampaikan. Jadi tolong tinggalkan istana lalu pulang. Tapi kami waktu itu teman-teman bantah karena kami belum mendapatkan hasil yang memuaskan bagi kami.
kami bersikeras bahwa kami tidak mau pulang. Tujuan kami datang ke istana untuk selesaikan masalah pokok kita ini dan langsung ke bandara. Itu yang kami mau, bukan kata nanti-nanti. Karena hasil itu masih berupa janji ya. Berupa janji. Pertemuan Makanya berupa janji, kami tidak mau pulang, kami tidak mau tinggal di istana. Kalau orang janji, baru kami bisa tinggal di istana, langsung ke airport. Sudah pas beberapa menit kemudian, 5:30, yang tadi Bang Mantri sampaikan bahwa teman-teman dari PT Sopir Pertamina, sebelum itu kan mereka ada dari presiden janji, setelah 1 minggu kemudian, nanti saya akan panggil. Ternyata 1 minggu lewat, presiden tidak dipanggil-panggil. Akhirnya mobil dari istana ada lewat, mereka dengar lagi ada mobil itu. Oh, yang demo ini menghadang mobil. Ya, ada mobil itu. Di situ ada Jokowi kan? Ya, Yang ada Jokowi. Pokoknya Jokowi. Jokowi. mau pulang. Jadi teman-teman selama habis bertemu Jokowi masih tidur di Jadi saat itu setelah Pak Yaigo dan kawan-kawan ini keluar dari dalam istana, kita bersepakat di luar bahwa kita harus tunggu, tidak boleh